Jadi kalau dianalogikan teman-teman yang masih edik seperti itu, ya selamanya apakah kalian akan menjadi penonton di pinggir lapangan, Betul. atau jadi pemain yang ditonton banyak orang? Iya. Hello everybody, welcome to Kanguru Excellent Channel. Bersama kita saat ini ada Mas Rizal. Assalamualaikum Mas Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Rupanya ini sebuah perbincangan yang luar biasa. Yang harus dipahami Mas Rizal ini adalah tahu banyak, dan saya katakan sebagai guru saya dalam digital business. Nah, kita akan bicara tentang digital business dengan Mas Rizal. Saya cuma kepingin tahu ini Mas Rizal, jadi bisnis digital itu sebenarnya apa ya? Kalau bisa diobrolin secara luas ya Pak, bisnis digital itu cakupannya sangat luas. Jadi sebelum melangkah ke sana, ya lebih mudah dipahaminya bagaimana suatu bisnis yang kita tekunin itu diangkat aja sebagai sesuatu yang dipublish secara digital. Itu lebih mudah dipahami. Ya, artinya kita nggak perlu terlalu keluar jalur dari apa yang sudah ditenggelutin sehari-hari. Saya cuma kaget saja. Booming untuk digital ini ternyata memang saat pandemi ini. Sebelumnya saya pikir masih adem ayem ya, nggak begitu pesat gitu. Pada dasarnya kalau kondisi ini ya Pak, demand memang dengan adanya pandemi COVID-19 itu memang sangat membantu ya, karena berbagai macam kalangan mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus beralih ke dunia yang online dan virtual. Artinya anggap kata kalau teman-teman yang sudah punya aset digital berupa website, mereka berupa channel YouTube atau yang lainnya, mereka akan kebanjiran banyak demand dan traffic. Ya, ini luar biasa ini. Saya cuma kepingin tahu, dan mungkin para hadirin juga kepingin tahu background daripada Mas Rizal itu sebenarnya bagaimana? Kalau bicara pendidikan formal, pada dasarnya ketertarikan saya sebenarnya di dunia teknis ya Pak. Dan dari usia-usia sekolah menengah atas itu ketertarikan di mechanical engineering sebenarnya. Cuman pada waktu sekitar tahun 2015 itu saat berhadapan dengan mesin-mesin atau engine mekanikal yang di situ sudah ditanam berbagai macam sensor, dan sensor itu hampir semuanya terkoneksi dengan IP dan internet. Dari situ saya mulai berpikir, artinya berikutnya kalau ini semua sudah bisa dikendalikan dengan IP dan internet, berarti sebenarnya industri berikutnya itu IT. Dari situlah saya langsung banting setir ya Pak, berubah dari mechanical engineering ke praktisi IT gitu. Sehingga praktisi IT ini yang pada akhirnya saya bertemu dengan jenengan itu tahun yang lalu ya. Ya, 2020 itu. Itu kok bisa sampai posisi saat itu, betapa pentingnya digital marketing ya. Jadi digital business sangat terkait dengan digital marketing. Itu kok bisa sampai ketemu, itu bagaimana ya ceritanya dulu itu? Dari ini ya Pak, mungkin dari pembelajaran atau seminar yang betul. dilakukan setiap minggunya. Betul. Nah, di situ mungkin Pak Rom ada ketertarikan untuk ikut di seminar. Nah, mungkin sudah jodohnya bertemu di seminar ini. Iya. Dan ternyata memang saya sendiri secara pribadi sangat mengagumi tentang perkembangan itu, dan saya nggak mau menutup diri, yang pada akhirnya adalah saya harus berkembang ya. Walaupun mungkin I'm on the old generation, but I think it doesn't mean that the age and then can
menghalangi apa yang akan kita lakukan itu. Sehingga saya juga mengikuti itu. Dan menurut Pak Rizal sendiri untuk ke depan saat ini kan masa-masa pandemi, ya bisa jadi ke depan itu apakah digital marketing atau digital business ini semakin meningkat atau mungkin back to before pandemi, kembali sebelum pandemi mungkin ya biasa-biasa saja. Prediksi. Kalau berbicara yang tadi Bapak sampaikan itu, kalau saya boleh mengutip biasa, kalau kita ngobrol dengan teman-teman itu, yang biasa saya sampaikan memang it's mean nothing ya Pak. Jadi kalau ibarat kata, kalau sering saya utarakan tuh, kelapa tua itu selalu lebih bersantan. Jadi tidak ada sesuatu yang ketinggalan pada dasarnya. Iya. Anak muda boleh, tapi kelapa tua selalu lebih bersantan. Ya. Nah yang kedua, kalau prediksinya seperti apa, memang saya sendiri nggak melakukan riset secara mendalam ya Pak. Riset secara mendalam, cuman dari pengetahuan, dari apa yang setiap hari saya gelutin dan saya pelajarin itu, pada dasarnya company besar yang saat ini memegang peranan penting di dunia digital memang Google. Jadi dari tahun ke tahun, saya nggak bawa grafiknya memang ya, tapi bisa dicontohkan bahwa grafik mereka dari 2010 sampai dengan hari ini selalu ada peningkatan. Betul. Padahal di 2018 ada krisis moneter ya Pak ya. Itu mereka tidak ada terhalangi oleh hal itu. Artinya asalkan kita bisa patternnya sama dengan perusahaan sebesar itu, ya prediksinya akan lebih baik. Dan barangkali untuk anak-anak muda juga semuanya ya bisa juga belajar kira-kira bagi orang-orang yang awam supaya bisa involve, terlibat dalam bisnis digital itu bagaimana ya yang dilakukan itu? Kembali lagi seperti saya pernah Mbak ya, saya pernah buat suatu artikel di situs pribadi. Itu menentukan ketertarikan kita itu, kita nggak bisa menentukan berdasarkan dorongan atau bimbingan dari orang lain. Jadi kita mesti temukan sendiri. Niche-nya itu kita harus temukan sendiri. Jadi sukanya di bagian apa? Kalau sukanya lebih lancar bikin video, mulailah dengan video dulu. Tapi kebetulan saya polanya pola yang lebih gampang menulis baru membuat video. Artinya ya apa yang kalian suka lakukan dulu. Tidak perlu istilahnya Pak, nggak perlu pikir panjang lah. Oke. Sehingga saran untuk generasi milenial ini kira-kira apa, Mas Rizal, yang bisa disampaikan? Saran kalau untuk generasi milenial, lakukan apa yang disuka aja ya Pak. Lakukan apa yang kalian suka. Terus artinya kalau usia-usia milenial masih kesalahan itu masih bisa ditolerir. Artinya langkah Anda masih ada cukup untuk mengoreksi apa yang kesalahan, kalau ada kesalahan yang terjadi. Observasi untuk saat ini kan begini, dengan adanya isi teknologi, internet dan sebagainya ini, anak-anak muda itu menjadi kurang bersemangat dalam menggapai ke depan bagaimana bisnis digital ini. Saya lihat itu dia memanfaatkan digital untuk main game semalaman. Yang pada akhirnya efek-efeknya adalah dia akan sakit mata, dia akan sakit fisik secara fisik. Karena dia juga kurang olahraga. Dan yang paling berbahaya itu adalah dia akan menjadi gemuk ya, gemuk. Artinya obesitas itu terjadi di mana-mana. Nah, itu berarti menurut saya pemahamannya adalah masih kurang tentang bagaimana prospek digital bisnis ini kan gitu. Bagaimana menurut Anda? Itu kalau biasa saya melakukan ini ya Pak, melakukan penjelasan itu biasanya kita analogikan saja ya. Betul. Jadi kalau dianalogikan, teman-teman yang masih edik seperti itu ya, selamanya apakah kalian akan menjadi penonton di pinggir lapangan? Betul. Atau jadi pemain yang ditonton banyak orang? Iya. Pilihannya ada pada Anda sendiri. Mana yang lebih besar bayarannya? Tentu orang yang berlari-lari di tengah lapangan mengejar bola gitu.
Ya, sehingga dengan apa adanya itu berarti memang harus ada benang-benang merah yang ke arah bagaimana bisa manfaat ya, manfaat Betul. bagi perkembangan dunia digital ini. Karena mau nggak mau kalau kita berpikir ke depan, ini nggak cuma Indonesia, tapi beberapa negara juga bersaing. Generasi mudanya seperti yang kita lihat di Korea atau di beberapa negara sudah punya target-target bagaimana bisa bersaing di tataran dunia. Untuk itu saya kira anak-anak muda itu harus bangkit, ya, bangkit itu, situ itu. Oke, yang terakhir Mas Rizal. Jadi dengan digital business ini tentu bisa mempengaruhi usaha-usaha yang secara yang non digital itu bisa bersaing ya, bisa bersaing. Menurut prediksi Anda ini dalam persaingan nanti dalam 2022 dan ke depan ini, apakah semua lini nanti akan ke arah digital? Kalau saya tanggapin sih Pak, pada dasarnya ya, jawabannya iya. Jadi bagaimana mensiasati itu yang jadi pertanyaan berikutnya kan ya. Jadi kalau pendapat saya yang saya juga pernah tulis di situs yang saya tulis sendiri itu, teman-teman yang masih bergelut di bidang bisnis konvensional itu sebenarnya kalian tetap aja konsentrasi di bisnis kalian masing-masing, tinggal cari kolaborator. Jadi carilah teman atau pekerja digital yang mereka praktisi atau apa yang mereka bisa melakukan kolaborasi. Jadi melakukan kolaborasi itu adalah ada tim dari pekerja digital itu yang mereka konsentrasi untuk mendatangkan traffic, mendatangkan lead, terus kemudian melakukan pre-sales ya sebelum terjadi penjualan. Nah, nanti teman-teman yang sudah konsen di bisnisnya masing-masing ini yang nanti bisa bantu closingin hal itu. Nanti permasalahan pembagian hasil atau sebagainya ya silahkan diatur sendiri. Artinya kalau teman-teman yang masih konsentrasi di bidang konvensional bisnis dan harus sesegera mungkin balik badan, harus belajar lagi digital dan lain sebagainya, bisa jadi waktunya akan habis. Betul. Untuk belajar website, untuk belajar bikin channel YouTube dan seterusnya. Sedangkan kalau itu dikolaborasikan dengan pekerja digital yang sudah pekerjaannya sehari-hari, itu dia tetap bisa konsen di bisnisnya dia. Oke, terima kasih. Kesimpulannya begini, kalau saya bisa menyimpulkan bahwa dalam bisnis digital ini anak muda lakukan apa yang bisa, apa saja yang bisa lakukan. Tapi di situ itu ada batas-batasannya. Jangan sekedar menjadi penonton, tapi jadilah pemain di dalam. Artinya lakukan sesuatu yang positif. Karena persaingannya begitu global di tataran the worldwide globalization, maka yang terjadi adalah lakukan yang terbaik dan terhebat untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Mas Rizal dan terima kasih para hadirin yang sudah menonton. Thank you very much. Bye-bye. Terima kasih.